Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan kedua untuk mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, di mana di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai karya tulis dan juga karya tulis ilmiah. Pertama, kita akan melihat sebetulnya apa itu karya tulis. Dikatakan bahwa karya tulis adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian. Dikatakan di sini bahwa hasil ini adalah hasil dari sebuah penelitian, hasil dari sebuah pengamatan, dan juga tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Di dalam sebuah karya tulis, sebelum kita membuat sebuah karya tulis, biasanya seseorang meneliti terlebih dahulu apa yang mau dia tulis. Diamati terlebih dahulu dengan apa yang dia tulis. Walaupun nanti akan kita lihat jenisnya karya tulis ini, ada karya tulis yang berdasarkan mengenai data dan fakta, ada juga hasilnya tidak berupa data dan fakta. Oke, kita mulai lagi secara bahasa. Karya tulis disusun dari dua kata, ada karya dan ada tulis. Berdasarkan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya adalah sebuah pekerjaan, sebuah buatan, sebuah ciptaan, dan juga hasil dari perbuatan. Nah, pekerjaan itu adalah sebuah karya, seperti misalnya melukis. Lukisannya hasil perbuatan, itu pun juga adalah sebuah karya. Maka karya itu merupakan sekali lagi pekerjaan, buatan, ciptaan, dan juga hasil perbuatan. Sedangkan tulis adalah sebuah huruf atau angka yang dibuat dengan pena atau pulpen atau juga alat tulis lainnya. Seperti misalnya ada di sini berupa ketikan dan sebagainya. Nah, ini merupakan tulis. Nah, di sini tunggu sebentar ya. Oke, mohon maaf. Kita lanjutkan. Dari uraian mengenai karya dan tulis, bisa kita ajukan sebuah pengertian bahwa dari pengertian masing-masing kata di atas, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa karya tulis adalah sebuah karangan yang kita tuliskan dalam sebuah bidang atau dalam sebuah karangan, hasil dari sebuah pemikiran, sebuah pengamatan dalam bidang tertentu yang ditulis secara terarah dan juga secara sistematis. Sekali lagi, karya tulis adalah sebuah karangan yang kita tuliskan dalam sebuah bidang. Bisa dikatakan sini karangan yang kita tuliskan dalam sebuah bidang, misalnya kayak novel berupa roman. Nah, ini masuk ke dalam karya tulis yang non ilmiah, atau misalnya bisa juga seperti skripsi itu ya, itu sebuah karya tulis juga, di mana karya tulis ini adalah karya tulis yang ilmiah. Sementara ada yang mengatakan karya tulis adalah sebuah gagasan seseorang yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Saya ingin menggagas misalnya sebuah judul yang berjudul A, berjudul B, itu gagasan. Gagasan itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan, itu pun juga masuk ke dalam
sebuah karya tulis. Oke, jenis-jenis karya tulis ada 3 macam karya tulis yang nanti akan kita paparkan. Ada karya tulis ilmiah, ada karya tulis non ilmiah, dan juga ada karya tulis populer. Karya tulis ilmiah atau biasa disebut sebagai karya ilmiah adalah sebuah karangan atau laporan yang ditulis berdasarkan pemikiran atau penelitian dalam masalah tertentu. Sebuah karya tulis ilmiah ini berbeda nanti dengan karya tulis yang non ilmiah, karena di dalam karya tulis ilmiah harus terdapat 3 hal. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, di dalam sebuah karya tulis ilmiah harus terdapat data. Yang kedua, harus terdapat fakta. Dan yang ketiga, selain data dan fakta, yaitu harus ada bukti-bukti ilmiah. Inilah yang membedakan antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis yang lainnya. Oke, kita akan lihat ciri-cirinya. Karya tulis ilmiah itu netral, dia tidak berpihak. Jadi kalau kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, kita tidak boleh berpihak kepada A, kepada B, kepada C. Kalau A itu jelek, bilang jelek. Kalau B itu bagus, bilang bagus. B itu jelek, bilang jelek. Nggak boleh kita berpihak, misalnya kita pro ke B, B walaupun jelek dibilang bagus. Nggak boleh. Itu tidak berdasarkan fakta yang ada. Dan itu bukan kepada karya tulis ilmiah. Objektif, harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita tidak boleh sesuai dengan apa keinginan kita, karena itu bukan karya tulis ilmiah kalau seperti itu ya. Selanjutnya tersistem. Kita akan lihat nanti macam-macam karya tulis ilmiah seperti ada skripsi, tesis, disertasi, tersistem dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan itu sudah ada sistemnya. Dan itu sudah ada sistem yang sudah tertulis dari zaman dulu hingga zaman sekarang, bahwa tesis itu seperti ini loh, disertasi itu seperti ini loh, skripsi ini seperti ini loh. Nah ini maka disebut sistematis, logis, berdasarkan logika yang ada. Nah, ini dia yang saya katakan bahwa pengetahuan itu penting, fakta itu penting, karena dari fakta itu kita bisa berpikir secara logis, berpikir secara logika. Lalu menyajikan sebuah fakta, bukan sebuah karangan. Tidak berbelit-belit. Nggak boleh kita sesuatu yang tidak kita ketahui, kita tulis. Maka tidak berbelit-belit. Dan terakhir, menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang berdasarkan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdasarkan kepada ejaan yang disempurnakan, atau sekarang ejaan bahasa Indonesia. Tujuan karya ilmiah melatih seseorang untuk mengungkapkan pemikirannya sesuai dengan hasil pengamatan, penelitian yang disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan. Nah ini, seperti skripsi, melatih untuk mengungkapkan pemikirannya, gitu ya, sesuai dengan apa yang dia lihat, maka disebut sesuai dengan hasil pengamatan. Karya ilmiah juga bertujuan sebagai sumber informasi yang bermanfaat kepada para pembacanya. Balik lagi, kenapa sumber informasi? Karena berisikan mengenai data dan fakta. Dan it's a real. Ini adalah fakta yang sesungguhnya. Karya tulis ilmiah adalah bukti nyata bahwa pelajar atau mahasiswa memiliki pengetahuan dan potensi ilmiah untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, melatih keterampilan seseorang untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah
Dan terakhir, menciptakan seorang pelajar atau mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam membuat karya tulis dalam bidang pengetahuan. Ini yang bisa dikatakan yang dulu tidak ada. Maka sekarang mahasiswa disuruh membuat sebuah karya tulis ilmiah, di mana karya tulis ilmiah ini jenisnya ada macam-macam. Makalah. Jadi kalau misalnya dosen suruh membuat mahasiswa itu buat makalah, sesungguhnya dia membuat sebuah karya tulis ilmiah. Skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, proposal penelitian, dan terakhir mengenai resensi. Ini merupakan jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Yang kedua, ada namanya karya tulis non-ilmiah. Adalah sebuah karya tulis yang menyajikan fakta pribadi tentang ilmu pengetahuan. Nah, maka di sini ciri-cirinya ditulis berdasarkan pengalaman pribadi dari si penulis tadi, dan fakta yang disimpulkan harus subjektif, bukan objektif. Karena dari pengalaman pribadi, maka fakta yang disimpulkan pun juga subjektif, berdasarkan dari subjeknya seperti apa. Yang ketiga, gaya penyampaian menggunakan bahasa yang populer atau bahasa sehari-hari. Nah, silakan Anda kalau misalnya mau buat ini pakai bahasa yang populer, bahasa yang tidak berdasarkan KBBI, boleh, silakan. Nah, itu ya. Penyajian karangan disertai dengan sejarah. Nah, biasanya sejarah pribadi, karena ini berdasarkan dari ciri pribadi penulis, maka biasanya sejarah pribadi, tidak mengandung hipotesa. Hipotesa itu biasanya lebih ke arah kenyataan ya, sesuatu yang nyata. Hipotesis gitu ya. Lalu sifatnya imajinatif, dan juga situasi karangan ini sifatnya dramatis, dibuat-buat seolah-olah seperti padahal nggak seperti itu. Dan karangan ini bersifatnya persuasif dan tidak didukung oleh bukti-bukti. Oke, contohnya di sini adalah dongeng, novel, cerpen, drama, roman. Oke, di sini dia ada penelitian juga, tetapi penelitian pengamatannya ini berdasarkan data pribadi. Nah, dan di sini dia boleh disertai drama-drama disisipi. Contohnya kayak gimana, Pak? Contohnya kayak misalnya kalau Anda sering nonton berdasarkan kisah nyata, itu ya. Jadi misalnya kayak film berdasarkan kisah nyata. Nah, itu kisah nyata. Tetapi kalau dia tidak didramatisir, itu nggak akan menjadi film yang menarik. Maka di sini ada dramatisirnya. Nah, dramatisir inilah yang nanti sifatnya imajinatif. Mungkin tidak ada di kisah nyatanya dia, tetapi diperbolehkan. Untuk apa? Untuk agar pembaca ini mau membaca seperti novel yang dia buat. Karena biasanya kalau tidak disertai dengan hal-hal yang dramatisir, orang tidak mau untuk membaca, gitu ya. Oke, terakhir karya tulis populer sama dengan karya tulis non ilmiah sebetulnya ya. Nah, sejenis karangan ilmiah yang menyampaikan sebuah fakta dengan jujur, cermat, netral, dan sistematis. Sementara dalam penyampaiannya jelas, ringkas, dan tepat, tidak berbelit-belit dan langsung kepada topik pembahasan. Karya tulis populer adalah karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan metode yang telah ditentukan, dan cara penyampaiannya menggunakan bahasa yang santai tetapi mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Cirinya ditulis berdasarkan fakta yang pernah dialami. Sekali lagi subjektif, gitu ya. Fakta yang disimpulkan secara subjektif. Gaya penyampaiannya menggunakan bahasa formal dan populer. Lalu melebih-lebihkan sesuatu yang menjadi topik pembicaraan, dan usulan-usulan yang ada di karangan ini bersifat argumentasi atau persuasif, dan juga mementingkan diri penulis.
hampir mirip sebetulnya dengan karya tulis non ilmiah. Tetapi ini karena contohnya artikel, nah itu ya, ini agak lebih sedikit formal, tapi tetap faktanya subjektif. Kenapa? Karena pengalaman diri pribadi, gitu ya, pengalaman diri pribadi. Contohnya ada artikel dan juga ada sinopsis. Kira-kira teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup yang sudah disediakan. Terima kasih untuk waktunya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat pagi. Terima kasih.